Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjan Naem dari kelas manajemen NPM 2020-01197. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkembangan ekonomi. Yang pertama saya jelaskan yaitu perkembangan ekonomi di negara-negara barat atau pembangunan secara spontan. Keadaan yang statis pada abad pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomis. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu 1. Akumulasi kapital yang didasarkan atas pinjaman yang berbunga terlarang karena alasan agama dan pinjaman hanya untuk konsumsi, bukan produksi. Kedua, struktur masyarakat didasarkan atas agama dan paham feodal, bukan atas nilai material dan ekonomis. 3. Produksi dibatasi dan diatur yang berhubungan dengan kualitas dan harga yang disebabkan karena konsumen masih lokal dan tidak cukup tersedia transportasi. Perkembangan perdagangan baru mulai meluas setelah adanya perang salib, dan itu pun hanya di daerah Mediterania saja. Di daerah lainnya belum memperbaiki keadaan ekonominya karena adanya anggapan bahwa 1. Kegiatan ekonomi belum merupakan usaha yang penting, karena yang dianggap penting adalah usaha kesenian dan artistik. 2. Kekayaan bukanlah hal yang penting, tetapi kemiskinan dan penderitaan malah dianggap dapat menaikkan derajat. 3. Belum atau tidak adanya pengertian akan adanya kemungkinan kemajuan. Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi antara lain yaitu 1. Adanya penemuan-penemuan di daerah baru. Kedua, kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Pada mulanya, kurang lebih abad yang lalu, perubahan ekonomi sangat lambat. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengubah cara pikir terutama orang pedalaman. Tapi tak lama kemudian perubahan-perubahan mulai tampak terlihat dengan semakin banyaknya pengusaha dan terdapatnya perubahan politik pemerintah. Salah satu faktor perkembangan terpenting untuk perkembangan ekonomi yang sangat pesat ialah adanya kemajuan di bidang transportasi. Jadi, transportasi mendorong produksi industri dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional. Perkembangan tersebut diperlancar dengan adanya kebebasan berusaha. Perkembangan ini berjalan dengan cepat sampai Perang Dunia I. Konsentrasi pendapatan ada pada kelas entrepreneur. Pendapatan pada umumnya tidak dikonsumsi, tetapi diinvestasi kembali. Keadaan ini mengakibatkan akumulasi perkembangan yang pesat dalam produksi, produktivitas, perdagangan luar negeri, dan pendapatan nasional. Sumber dari perkembangan ini berasal dari kelas entrepreneur yang menanamkan kembali keuntungan, menyebabkan tabungan dalam negeri yang makin meningkat, investasi, serta diimbangi dengan perluasan pasar yang cepat, terutama menguntungkan bagi industri yang memproduksi secara massal. B. Saya akan menjelaskan lagi selanjutnya perkembangan ekonomi Jepang atau Indus Development. Perkembangan ekonomi di negara-negara barat dipimpin dan dibiayai oleh sektor swasta. Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wira swasta. Perkembangan ekonomi ditujukan untuk memmodernisasi dan memperkuat kedudukan militer, politik, dan organisasi ekonomi untuk menanggulangi pengrongrongan dari barat. Jadi, kekuatan merupakan tujuan pokok pembangunan ekonomi, struktur sosial dan sistem yang lama serta ketaatan kelas rendah terhadap pemerintahnya. Jepang tidak mempunyai revolusi harapan yang menarik. Untuk masa yang lama, penduduk tetap mempunyai tingkat konsumsi yang rendah. Penduduk pada umumnya taat dan disiplin sehingga memudahkan perencanaan pemerintah Jepang pada waktu itu belum mengalami kelebihan penduduk. Politik pembangunan ekonomi betul-betul direncanakan dan dilaksanakan sehingga berhasil merealisasi
tujuan seperti memodernisasi dan mengadakan ekspansi ekonomi. Pemerintah memelopori dalam mengadakan investasi baik dalam sektor industri dan perbankan. Pajak-pajak sangat mendorong untuk mengerjakan tanah secara efisien, dan ternyata produksi pertanian menanjak dari tahun 1773 sampai 1900. Free enterprise atau usaha bebas dianggap sebagai metode yang paling efisien dalam memodernisasi perekonomian. Pemerintah mengambil inisiatif atau prakarsa dalam perkembangan industri. Investasi besar-besaran baik di bidang transport maupun di bidang industri dasar atau besi baja oleh pemerintah adalah menyiapkan jalan untuk investasi swasta. Usaha-usaha swasta dengan cepat dapat mengikuti jejak pemerintah. Pendidikan diperluas dengan bantuan pemerintah. Jepang merupakan contoh negara yang diperintah oleh kaum feodal yang telah menyesuaikan diri bawah pimpinan pemerintah ke perekonomian kapitalis. Berhasilnya perkembangan ini juga karena faktor psikologi, di mana penduduk tetap disiplin dan taat kepada pemerintah. Pemerintah mengambil peranan yang sangat penting dan sektor swasta mengikutinya dan kemudian dapat mengambil alih usaha pemerintah. Biaya-biaya pembangunan dirasakan berat terutama oleh golongan yang berpendapat rendah seperti petani dan buruh. Selanjutnya bagian C yaitu perkembangan ekonomi Soviet Union atau Forced Development. Eropa dan Jepang merupakan, meskipun ada bedanya dalam proses perkembangan, tapi pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu keduanya berdasar pada perusahaan swasta dan milik swasta. Sedangkan perkembangan perekonomian Rusia didasarkan pada pemilik dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Pada revolusi 1917, Partai Komunis Rusia belum mempunyai blueprint atau rencana untuk perkembangan. Politik perekonomian dalam 10 tahun pertama tampak adanya kurang persiapan. Dengan sistem ini, keadaan perekonomian menjadi mundur. Produksi di sektor industri dan pertanian turun sehingga terjadi bahaya kelaparan pada tahun 1911 sampai 1922. Tahun 1921 diadakan kebijaksanaan ekonomi baru atau New Economic Policy. Ini merupakan suatu perubahan dengan diperkenalkan sistem perekonomian campuran, sedangkan negara tetap mengawasi dan menguasai sektor-sektor strategis vital, yaitu semua mekanisme berskala besar, industri pertambangan, perbankan, dan monopoli perdagangan luar negeri. Di bawah sistem ini, perekonomian menjadi baik kembali seperti pada tingkat produksi semula. Perkembangan di Jepang lebih cepat karena semangat kebangsaannya, dan semangat tersebut terdapat pula di negara sedang berkembang. Sedangkan di Rusia, perkembangan yang pesat di sektor industri, terutama industri barat, dicapai dengan penekanan tingkat konsumsi. Selanjutnya bagian D yaitu perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang atau NSB. Asal mula ekonomi dualistis atau dual ekonomi. Masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang sebenarnya telah dipersoalkan sejak selesainya Perang Dunia II. Ekonomi dualistis ialah salah satu sifat pokok dari perekonomian di negara sedang berkembang. Ekonomi dualistis adalah industri ekspor yang terpadu dengan perekonomian dunia yang sudah menggunakan sistem modern, dan di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang masih mempunyai tingkat subsistem atau pertanian tradisional dan kerajinan. Terjadinya hal ini diawali dengan pada akhir abad 19 negara-negara industri seperti Jepang meluaskan kekuasaannya sampai ke seluruh dunia, khususnya negara yang sedang berkembang. Kedua itu periode antar Perang Dunia I dan II, turunnya kekuasaan Barat. Dampak Perang Dunia I dan II bagi negara berkembang yaitu 1. Menaikkan permintaan bahan mental industri dan makanan dari negara sedang berkembang. 2. Pengurangan ekspor barang konsumsi ke negara sedang berkembang. Selanjutnya itu periode sesudah Perang Dunia II, perkembangan internasional. Setelah Perang Dunia II terjadi, perubahan
pandangan tentang perkembangan ekonomi. Negara maju menyadari bahwa perkembangan ekonomi merupakan tujuan penting, maka dari itu mereka menaruh perhatian terhadap negara sedang berkembang. Negara berkembang mengimpor barang konsumsi dan barang kapital untuk keperluan perang dengan pembelian secara kredit. Untuk membantu negara sedang berkembang, negara maju membentuk IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Untuk mendorong investasi di negara tersebut dibentuklah FAO, yaitu Food and Agriculture Organization, dan ITO, International Trade Organization. Kedua badan dibentuk dengan memiliki tujuan yang menguntungkan bagi negara yang sedang berkembang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan dari keempat tipe-tipe perkembangan ekonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.